chaque barrage à celle de l'extrême droite. Pilpres Prancis yang berlangsung cukup sengit diakhiri dengan kemenangan petahana Emmanuel Macron. Di putaran kedua, Macron bertarung dengan politikus sayap kanan Marine Le Pen yang terkenal dengan retorika anti-muslimnya, salah satunya menganjurkan larangan berjilbab. Macron memperoleh 58,55% suara, sementara Le Pen meraih 41,45%. Ini adalah kali kedua Macron dan Le Pen bersaing dalam Pilpres setelah pemilu 2017. Kendati Le Pen dianggap anti-muslim, namun masyarakat muslim Prancis banyak yang marah dengan kebijakan Macron dalam beberapa tahun terakhir. Setelah undang-undang anti-separatis yang dinilai banyak kalangan sebagai anti-muslim disahkan pada Agustus 2021, aparat menutup 718 masjid, sekolah muslim, dan lembaga yang dianggap mendukung separatis dan membekukan aset mereka senilai 40 juta euro. Cherche quand même à exclure les musulmans de la société française. On dit qu'elle se replie sur elle-même en mettant le voile, mais c'est pas vrai, c'est ces discours-là qui les. Kini dengan kembalinya Macron ke tampuk kekuasaan, Muslim Prancis cemas dengan masa depan mereka. Macron dinilai bakal melanjutkan dan memperluas kebijakannya sebagaimana yang diberlakukan tahun lalu. Keduanya, Macron dan Le Pen, memandang Islam dan praktiknya yang terlihat sebagai ancaman peradaban. Berpandangan bahwa separatisme Islam harus ditentang dengan tegas, tulis Ren Freschi, peneliti CAGE, organisasi advokasi untuk memberdayakan komunitas yang terdampak kampanye perang terhadap teror, yang berbasis di Prancis, dalam artikelnya di Middle East AI, dikutip Senin 25 April. Kendati Macron mengkritik gagasan larangan jilbab Le Pen, Freschi menilai Macron mungkin bakal terinspirasi keberanian gagasan Islamfobia Le Pen. Apapun hasil kotak suara, persekusi anti-muslim telah menang, tulisnya. Islamfobia di Prancis semakin berkembang karena kampanye perang melawan teror yang berlangsung dalam 2 dekade terakhir. Ambisi Prancis untuk memimpin Eropa juga membuatnya menjadi yang terdepan dalam kampanye perang melawan teror, mendorong negara-negara tetangganya untuk mengikuti kebijakan anti-muslimnya, menurut Freschi. Dengan Prancis yang saat ini memegang presidensi Uni Eropa, Macron menggunakan platform ini untuk menggambarkan pemerintahan anti-muslim negaranya sebagai cara efisien untuk mencegah terorisme dan bahkan mendorong Uni Eropa mengadopsi strategi keamanan bersama dengan meneladani visi Prancis, jelas Freschi. Akibatnya banyak muslim yang meninggalkan negara itu, meninggalkan lingkungan yang semakin opresif. Namun kata Freschi, ini bukan solusi yang bisa dilakukan semua orang dan masih ada jutaan muslim lainnya di Prancis. Ketika situasi dalam negeri semakin mengerikan, dampak spiritual, psikologi, dan politik dari persekusi ini mengakar kuat, ujarnya. Di kancah internasional, muslim dan sekutu-sekutu mereka harus tegas melawan kefanatikan Islamfobia Prancis, pungkasnya. Larangan jilbab, kekhawatiran semakin menguatnya Islamfobia di negara sekuler itu juga disuarakan seorang muslim Prancis, Hiba Letrisi. 4 kandidat pilpres pada putaran pertama termasuk Macron dan Le Pen pernah melontarkan narasi anti-Islam. Hanya satu kandidat, Jean-Luc Mélenchon, yang konsisten mengecam diskriminasi terhadap muslim. Pada putaran pertama, hampir 70% muslim memilih Mélenchon. Dia berada di urutan ketiga setelah Macron dan Le Pen. Dengan normalisasi Islamfobia, kami secara langsung merasakan konsekuensinya, kata Letrisi yang juga aktivis perempuan ini, dikutip dari CNN, Senin 25 April. Kami terus-menerus dipinggirkan, dikeluarkan dari masyarakat, dan kemudian diberitahu bahwa kami bukan bagian dari masyarakat, lanjutnya.